Hanya kadang-kadang orang salah paham. Makanya saya tadi mau turun, loh ngapain? Ini mau disambut ini begini. Enggak mau saya. Saya tidak sebaik itu. Kadang-kadang orang itu sesombong itu. Ngapain? Ada kiai, ada orang-orang modelnya kayak saya, kemudian tola'al badru alaina. Apa? Manfaatnya apa? Mohon maaf ini. Tola'al badru alaina itu gambarannya adalah dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta rombongan datang. Coba bayangkan. Ditolak al-badru yang datang Rasulullah. Lah sekarang ditolak al-badru yang datang kita. Gila nggak tuh? Semua hadirin hadirat yang berkenan hadir pada siang hari ini, alhamdulillah tadi bareng-bareng kita ikuti pengajian. Ya begitu memang model pengajian Jawa. Pengajian kalau di Jawa disebut dengan istilah ngaji makna gandul. Artinya ya memang metodologinya begitu. Kami akan coba mengurai satu persatu biasanya lafaz-lafaz yang ada itu. Makanya ada ketakaburan karena santri-santri model kayak kita-kita ini kadang-kadang kalau lihat ada orang baca ayat atau baca hadis atau baca apa begitu, kadang-kadang di otak orang ini ngerti enggak ya? Itu kalimat apa, itu sirotnya apa, itu i'rabnya apa. Karena kalau kita baca misalnya apa begitu, satu rangkaian kata begitu misalnya, maka orang itu belum tentu ngerti juga bahwa oh ini mudhari', ini alamat rafa'nya ini, oh ini alamat jazmnya ini lah. Maka di pondok-pondok salaf, di pondok-pondok kuno kayak di rumah kami misalnya kayak di Ploso, nah itu diurai kayak tadi itu. Mungkin kadang-kadang cukup asing di telinga panjenengan karena kebetulan pakai bahasa Jawa. Tapi ya memang begitulah. Cuma tadi saya nggak cocoknya kok. Pas babnya itu ternyata muqaddimah dan babnya adalah bab taubat. Jadi aduh kok taubat. Kayak di antara yang disebut itu taubatnya adalah taubat dari hal-hal yang ngeri. Mulai muharramat saja kadang-kadang kita masih berat. Padahal kaidah kita sebagai santri, sebagai muslim, indal ulama adalah ijtinabus sayyi'at aula min iktisabil hasanat. Itulah kenapa kemudian dasar semua perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala itu mesti diawali dengan taubah. Tapi sebetulnya di kitab-kitab besar, min kitab tasawuf sebetulnya di awal pasti diawali dengan ilmu dulu. Dengan ilmu dulu karena taubat itu butuh ilmu. Makanya tadi Gus Wahim dawuh bahwa wali bodoh itu tidak ada. Wali bodoh itu bahaya. Fasadun kabirun alimun mutahaddiku tapi wa akbaru minhu jahilun mutanasiku. Bahwa benar-benar masalah itu kalau ada orang alim, kan ada orang ngerti, ada kiai, ada ustadz, tapi perilakunya tidak mencerminkan keilmuannya. Tapi jauh lebih ngeri lagi, orang bodoh, orang tolol tapi ahli ibadah. Goblok tapi khusyuk. Ini mohon maaf ini biasanya nggak begitu ada ini di wilayah Bekasi bahasa-bahasa seperti ini. Ya karena kami orang Jawa dan ya memang gimana ya. Dan mohon maaf ini sebelumnya saya ini bangun tidur jadi saya juga nggak punya bahan. Ya saya bangun tidur, jadi otaknya juga belum kembali. Tapi saya ngerti betul. Wa akbaru minhu jahilun mutanasiku. Jauh lebih berat itu adalah orang tolol tapi ahli ibadah. Goblok tapi khusyuk. Goblok tapi serbannya besar. Mohon maaf ini Pak. Atau goblok cuma kopiahnya putih. Masalah itu. Masalah kalau sampai huma fitnatun fil alamina azimatun liman bihima fitinihi yatamassaku. Liman bihima fitinihi yatamassaku. Kapan dua kelompok ini jadi masalah untuk Islam? Kapan dua orang ini jadi sumber kehancuran Islam?
ketika yang alim tapi tidak sesuai perilakunya dengan keilmuannya, dan juga yang bodoh tapi khusyuk itu dijadikan tokoh. Alim tapi perilakunya ruwet, kemudian dicium tangannya. Atau orang dianggap solih tapi bodoh, kemudian diikuti omongannya. Kiamat sudah kita. Kiamat, benar-benar kiamat itu waduh. Makanya tadi Gus Wahim dawuh bahwa kalau dulu memang aturannya memang begitu. Wali itu harus ngalim. Kalau goblok jadi wali kota aja nggak bisa, apalagi wali kotanya Allah Subhanahu Wa Taala, nggak bisa Pak. Wong wali kota Bekasi aja butuh pintar, butuh cerdas dan dermawan. Loh, piye to Pak we? Inad danani rawad darahima fil amakini kulliha taksur rijala mahabata wa jalala. Hiya lisanu liman arada fasahata, tapi wa hiya silahu liman arada kitala. Mohon maaf Pak Wakil Wali Kota, jangan masih wakil ya masalahnya. Waduh, Masya Allah. Nah ini kalau jangan paham ini insya Allah jadi wali kota Pak. Sebentar saya tanyakan dulu ya. Bahwa inad danani rawad darahima fil amakini kulliha. Rupiah itu Pak, apalagi dolar, mau di mana saja, mau di Bekasi, di Jakarta Pusat, di Jakarta Selatan, di Kediri, sama saja Pak. Taksurijal mahabata wa jalala. Dia mampu membuat siapapun, sejelek apapun mukanya, selalu tampak tampan, dan apa yang dia sampaikan selalu tampak benar. Loh, iya pora? Iya apa enggak? Iya toh. Tanya ibu-ibu kalau nggak percaya. Tanya ibu-ibu itu. Itu walaupun suaminya mohon maaf dari ketampanan jauh, tapi kalau rekeningnya super sehat, selalu dinantikan, selalu dicari, selalu ditunggu, dan selalu dirindukan. Mau tampan model apapun, kalau rekeningnya nggak sehat, ngomong apa saja salah, mungkin nafas saja bisa salah. Itu. Iya Pak, makanya ya, wali kudu pinter. Karena kalau nggak pinter ya berat. Orang tua kami selalu mengingatkan kami anak-anaknya, faqihan wa sufiyan, fakun laisa wahida wa inni wa haqqillahi iyyaka ansahu fadzaka qasin qalbuhu lam yaduktuqa wa hadha jahulun wa kaifa dzul jahli yasluhu. Memang gitu. Faqihan wa sufiyan. Kamu itu kalau bisa benar-benar jadi faqih. Orang yang benar-benar al-faqih haqqal faqih itu apa? Al-faqih itu adalah orang yang memang benar-benar mengerti ahkam syariah secara mendalam, secara ya sesuai aturan lah. Kayak tadi Gus Wahim kan bilang kalau ada beberapa tangga yang memang harus dilewati di sana. Walhasil al-fiqhu itu adalah ma waqa'a fil qalbi summa dhuhara 'alal lisan fa'afada al-amal wa awratha al-khasyata wa taqwa. Itu kata Imam Ghazali. Kata Al-Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan bahwa pengetahuan ilmiah, katakan mawaqa'a fil qalbi, apa yang memang ya kita pahami dengan baik, kemudian kita resapi dengan penuh kesadaran, summa dhahara 'alal lisan, kemudian itu bisa ditampilkan dari ucapan-ucapan, omongan-omongan. Tapi yang paling penting fa'afadal amal. Dari pengetahuan tadi itu, dari omongan tadi supaya tidak jadi omon-omon, harus ada amal, actionnya harus ada. Jenengan tahu cara wudhu tapi tidak pernah berwudhu. Jenengan tahu cara sholat tapi tidak istiqomah sholat. Jenengan tahu cara berbuat baik sebagaimana Allah yarham Simbah Kiai Abdul Majid, tapi jenengan tidak pernah melakukan itu, omon-omon itu. Dan terakhir wa aurasa al khasyata wa taqwa. Inti daripada semua ini adalah bagaimana kita membangun rasa khasyah, rasa takut kita.
Rasa minimal begini. Kesadaran kita bahwa setiap detiknya Allah Subhanahu wa taala, setiap nafas kita, setiap pergerakan mata kita, Allah Subhanahu wa taala selalu melakukan pengawasan yang ketat kepada kita. Permasalahannya kayak tadi tobat, berat Pak tobat itu. Ibu-ibu tadi ditanya, ibu-ibu kayaknya sudah senyum-senyum ketika Gus Fahim dawuh masalah rasan-rasan. Rasan-rasan itu bahasa Indonesia nya apa? Ngomongin orang. Ini harus saya terjemah dulu. Saya juga gosip. Gosip itu kayak lauk terbaik di setiap meja makan. Tanya itu ibu-ibu itu. Kita jenengan ngumpul-ngumpul sama teman-teman sama saudara, duduk 2 jam tanpa ghibah, apa enaknya? Kok nggak kelihatan ibu-ibu ya? Nggak ada. Oh gitu ya, kan nggak seru itu. Walaupun kita dari awal sudah ngerti bahwa ngomongin orang, gosip itu kayak makan daging saudara kita mentah-mentah, hidup-hidup. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apalagi tadi Gus Fahim perintah kita suruh istihlal, suruh minta maaf, suruh mengaku bahwa saya pernah ngomongin kamu. Makanya alhamdulillah orang tua kita, saudara-saudara kita ini dilatih oleh para sesepuh-sesepuh dulu untuk berlebaran, untuk saling minta. Karena kita ini tidak pernah ngakuin salah kok. Kita ini tidak pernah ngakuin salah. Kita ini habis makan saudara, sudah berencana makan saudara yang lain. Belum sempat untuk kemudian i'tiraf, an-nadam, al-azmu ala ya'uda. Jauh, kayak tadi kitab tadi jauh, berat, ngeri kita udah. Makanya saya tadi ngomong kayaknya kitab ini nggak sesuai nih. Loh, artinya nggak sesuai dengan situasi yang ada gitu loh saya. Berat ini, apalagi di Bekasi, nggak masuk akal. Lah, apa Pak? Jenengan walaupun jenengan, mohon maaf ini, para mutaharijin, para alumni, jenengan kiai-kiai sekarang di rumah, jenengan tokoh di rumah. Kamu tetap saya lihat wajahnya cukup sesat. Mohon maaf ini. Oke ya, sekarang nggak ngaku. Kita ngomong ya, ayo kita coba kita ngaji anah, coba kita ngaji Fathul Wahab. Inna ba'dal halal masyru'un, tapi wa huwa mabghudun indallah subhanahu wa ta'ala. Kasalah fil bait li ghairi hajah. Beberapa hal itu memang sesuai syariat, tapi sangat dibenci Tuhan. Contoh, kasalah fil bait li ghairi darurah. Sholat di rumah padahal tidak ada alasan yang muktabar. Jenengan kaki sehat, kendaraan ada, jenengan mampu, tapi jenengan sholat di rumah. Ba'dal halal masyruh. Oke, secara syariat selesai itu. Tapi wa huwa mabghud indallah subhanahu wa ta'ala. Tapi ini dibenci betul oleh Tuhan. Dan siapa alumni yang nggak ngelakuin itu? Sesat kamu. Ngono kok tersinggung. Gak usah tersinggung, santai saja, biasa saja. Memang kita sesat itu. Hanya kadang-kadang orang salah paham. Makanya saya tadi mau turun, loh ngapain? Ini mau disambut ini begini. Enggak mau saya. Saya tidak sebaik itu. Kadang-kadang orang itu sesombong itu. Ngapain? Ada kiai, ada orang-orang modelnya kayak saya, kemudian tola'al badru alaina. Apa? Manfaatnya apa? Mohon maaf ini. Tola'al badru alaina itu gambarannya adalah dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta rombongan datang. Coba bayangkan, ditolak al-badru yang datang Rasulullah. Lah sekarang ditolak al-badru yang datang kita. Gila nggak tuh? Omong kosong nggak tuh? Coba, mohon maaf ini. Jangan jadi kiai yang masih baru-baru, yang masih tingkat kecamatan, jangan mudah tersinggung. Biasa saja. Mohon maaf, saya ini agak nasional ya. Loh, mohon maaf ini. Loh, mohon maaf ini. Saya aja perasaannya gitu, jenengan yang masih tingkat kecamatan kok perasaannya luar biasa. Biasa saja. Biasa saja, santai saja. Loh memang begitu kan? Loh kita ngomongkan ilmu ini. Rasa malu itu penting. Al-haya minal iman. Rasa malu itu penting. Sepantas itukah panjenengan kemudian mendapatkan sambutan-sambutan itu? Tidak, saudara. Rasulullah, Pak, setiap nafasnya di WA Tuhan. Kita ini jangan
Iblis belum WA, nafsu kita sudah jalan. Mohon maaf ini. Iya kawan nafsa la ta'man ghawa ilaha. Fa inna nafsa ahbatu min sab'ina syaitana. Otak buruk kita jauh lebih busuk daripada 70 setan. Jauh lebih busuk daripada 70 setan. Kita sering menyalahkan setan. Setan saja heran. Ini ada orang mau saya goda kok sudah bisa ngoplos. Kok sudah bisa ngoplos. Pertama, setan nggak punya otak itu. Setan nggak punya. Setan nggak pernah berani mainin uang haji. Yakin Loh, mohon maaf ini. Nggak berani setan. Nggak punya otak itu setan. Mulai tersinggung. Ya sudah, saya pulang saya. Kalau kamu mulai kecewa saya pulang. Kan sama saja. Saya mau ngomong 5 menit, 3 menit, insya Allah bayarannya sama. Dan saya sudah bisa hitung kemampuan Kiai Wahyudi. Nggak perlu khawatir. Loh, kalau jenengan kan takut ngomong gitu. Kalau saya kan sama sekali tidak. Lah iya kan? Iya kawan nafsa la ta'man ghawa ilaha. Tidak ada yang perlu paling kita antisipasi di dunia ini melebihi otak busuk kita. Tidak ada. Yang paling perlu kita tobati ya perilaku-perilaku. Masya Allah Pak. Tadi Gus Wahim dawuh ada kabair, ada sohoir. Mohon maaf. La kabirata ma'al istighfar, tapi wala sohirata ma'al israr. Gak ada Pak. Allah Subhanahu wa ta'ala kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu memang innallaha yaghfiru al-kabair tapi falatai asu. Kamu jangan putus asa dari naungan, dari dekapan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sebesar apapun dosa kita bisa dimaafkan Tuhan. Tapi wa yu'adzibu as-saghair fala taghtaru. Tapi Allah juga biasa menghabisi kita, memasukkan kita ke neraka hanya karena kebiasaan-kebiasaan buruk kecil kita. Kecil kalau terus jangan lupa ya, inal jibal minal haso. Gunung segede itu hanya tumpukan kerikil-kerikil kecil. Tidak ada. Apalagi kalau sudah ngomongkan gosip. Wah, saya ngomong, sudahlah. Mau ngapain lah? Ngapain saja. Kalau sudah ngomongin gosip, menarik. Menarik. Wong kiai saja kalau nggak ngerasani orang nggak bahagia. Tapi santri berkewajiban untuk tidak mendengarkan itu. Sudahlah, gini ya, ini mohon maaf ini. Ini jenengan kalau ada kiai sudah mulai ngomongin kiai yang lain, tolong sudah ini hiburan semata, nggak perlu dengerin. Itu kiai itu ustadz itu nggak bener itu. Kemarin saya dengar khutbahnya, wah salah semua, baca ayat, baca hadis. Sudah diam saja jenengan. Ini lagi kelihatan kiainya. Sudah gitu aja. Gitu kan? Abdullah bin Wahab Al-Qurashi Al-Misri mengatakan bahwa la yajuzu syahadatul qari alal qari, la yajuzu syahadatul qari alal qari li annal ulama li annal qura asyaddun nasi tahasudan wa taghaduban. Kalau misalnya ada kiai bermasalah, kemudian saksinya sama-sama kiai, maka kesaksian ini harus ditolak. Abdullah bin Wahab Al-Qurashi Al-Misri. Coba itu kamu lihat, di Muslim, di Bukhari, di kitab-kitab hadis top-top itu semua, pasti beliau adalah salah satu gurunya. Pasti beliau adalah salah satu gurunya. Beliau menolak, beliau melarang kalau ada kiai bermasalah, kemudian saksi yang memberatkan kiai yang lain. Karena apa? Ini rahasia nih, mohon maaf, tolong dipotong nanti ya. Tidak ada orang yang paling menanam rasa hasut, iri, dengki dan paling mudah benci sama orang lain melebihi kiai. Gak ada. Mohon maaf, ini rahasia ini, tolong. Tapi ini kitab. Saya ngomongin sama-sama kiai, kita kan santai saja. Sudah gini. Pak Wakil Wali Kota, kalau mau maju wali kota, kemudian dia sowan ke satu kiai, tapi tidak sowan ke kiai yang lain, panas enggak tuh? Bikin masalah nggak tuh? Wes lah. Yang jawab wali kotanya sendiri. Masalah, paham? Dia sadar. Oh iya,
Oh ternyata gitu. Iya Pak. Memang kitab kita ngomongnya gitu. Kitab kita ngomongnya gitu. Li'annal ulama wal qurra asyaddun nasi tahasudan wa tabahudan. Wa tabahud. Oh gak enak iki nang di Tangerang gak ada yang dalil ini positif itu. Oh ini takut besok gak diundang lagi. Nah, kalau saya besok gak diundang kan bahagia. Lah kalau jenengan gak diundang kan masalah itu. Lah iya loh. Al-Imam Malik bin Dinar min siqatit tabi'in, beliau mengatakan Malik bin Dinar itu sempat ketemu dengan Abdullah bin Abbas, itulah kenapa kemudian beliau masuk ke jajaran tabi'in, mengatakan yu'khadhu min kalamil ulama'i wal qura kullu syai' illa qaula ba'din fi ba'din, ada beberapa kitab illa qaula ba'din ala ba'd. Kiai Lukman yang katanya tadi katib tadi itu, wah itu kalau di Jawa nggak laku positif itu. Di sini sudah katib PW lagi ya, ngeri betul. NO-nya sehat? Cukup gitu tanyanya, paham ya? Yu'khadhu min kalamil ulama'i wal qura kullu syai'. Semua yang keluar dari mulut kiai, apalagi sudah katib PWNU, wajib didengarkan dan wajib diamalkan, dihayati, diresapi. Illa qaula ba'din ala ba'd. Kecuali kalau Kiai Lukman sudah mulai nyebut, Kiai Wahyudi itu Kiai Wahyudi itu oh sudah. Hasud itu. Positif hasud. Ma fihi an-nushu, ma fihi an-nasihah, itu bukan nasihah. Ketika kiai sudah nyebut nama kiai yang lain, itu hasud. Lah kalau saya dengan Kiai Lukman, alumni dia, nggak mungkin hasud. Ini kalau sama-sama di Jakarta jelas lewat. Nggak ada hasud, nggak ada. Karena memang kalau guru nggak ada, nggak bisa Pak, nggak bisa. Kan ini ada acara alumninya juga kan. Jadi saya berhak untuk kemudian memberikan satu, bukan hanya ngapain ke alumni ngasih masukan, enggak, marah. Kamu belum sekiai itu. Alumni yang nggak jelas itu loh. Kamu belum sekiai itu dan kamu harus tahu. Inna kulla murid nuruhu mustamaddun min nuri syaikhihi. Kamu semua bersinar di daerah Jabodetabek ini, kamu harus ingat, itu hanya serpihan cahaya guru-guru kalian. Jangan sampai panjenengan lupakan. Maka kayak acara siang hari ini, kayak khol siang hari ini yang dilakukan oleh putra-putra Kiai Abdul Majid, ini merupakan satu hal yang luar biasa. Kiai Abdul Majid saya nggak ngerti, saya nggak kenal, tapi saya sudah tadi itu di mobil saya baca apa namanya, biografinya. Sudah singkat saja, saya tidak perlu tahu ini siapa-siapa, saya hanya lihat apa sih keseharian beliau. Ternyata beliau itu adalah orang yang merasa bahwa membuat orang lain bahagia itu penting. Sudah itu intinya yang saya pahami. Kiai Abdul Majid adalah orang yang merasa bahwa membuat orang lain bahagia itu adalah segalanya. Dan memang itulah Islam. Bahkan ada satu petuah itu, ada satu nasihat dari beliau. Kalau kamu tidak bisa bikin bahagia orang, tolong jangan nyusahin orang. Loh, ada tadi saya baca tulisan ini. Saya nggak ngerti tepatnya bagaimana, tapi saya tadi baca itu. Ini nyindir apa gimana ini? Tapi saya juga nggak ngerti, tapi saya tenang-tenang saja. Tapi kan memang begitu. Konsep Islam itu kan begitu, sama saja. Innamal mar'u itu kan hadisun ba'dahu, fakun hadisan hasanan liman wa'a. Ini kita menceritakan Kiai Abdul Majid kan. Orang hidup itu memang begitu. Orang hidup itu hanya orang yang sedang mengukir cerita. Siapa tahu cerita ini adalah kebanggaan bagi para penerusnya. Kalau kamu tidak bisa buat bangga anak cucumu, tolong jangan bikin malu mereka karena punya kakek kayak kita. Sudah kan hanya gitu aja. Ngapain, mau ngapain? Ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Oh, kalau sama apa biasanya apalannya? Khairun nas anfa'uhum linnas. Oke. Enggak, aku menganggap itu salah hadisnya. Enggak. Lu kau pamer no pisan. Biar jenengan juga ngerti bahwa anak-anak itu ngaji di pelosok enggak salah. Loh, kita ini konkret Pak. Pelosok itu muktabar Pak. Pelosok itu
santrinya Kiai Khalil Bangkalan. Mbah Kiai Jazuli itu santrinya Kiai Zainuddin Mojosari. Kiai Jazuli itu santrinya Mbah Kiai Hasyim Asy'ari. Bahkan ketika beliau ngaji di Mbah Hasyim, beliau sudah baca tuh tafsir Jalalain di Tebuireng. Beliau santrinya Kiai Dimyati At-Tarmasi. Loh. Artinya muktabar, Pak. Pondok itu harus muktabar. Makanya termasuk gagahnya Kiai Abdul Majid itu adalah di awal tidak menyebutkan manakibnya, tapi menyebutkan dulu beliau mondok di sini, di sini, di sini. Begitu, Pak? Itu kebanggaan kita. Kalau kita tidak punya guru, ma fihi fahar, nggak ada satupun yang layak kamu banggakan. Ngawur. Saya bisa sesombong ini, kan kelihatan kalau saya sombong kan. Nah. Loh, karena di belakang saya ada bendera Al-Falah yang sangat gagah, Pak. Ada Kiai Jazuli di sana, ada Mas Syai. Makanya saya salah-salah, pede banget saya, nggak urus. Ngapain? Cuma nggak pede saya kalau sampai ditolak Al-Badru. Yakin itu. Iya betul. Walhasil, ahabbun nas ilallah anfa'uhum wa ahabbul a'mal ilallah sururun tudkhiluhu ala muslim hatta takshifa anhu kurbata wa taqdiya anhu daina wa tadruda anhu ju'a. Dan itu Kiai Abdul Majid. Orang yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling disukai Tuhan, katakan begitu, adalah orang yang selama hidupnya selalu berproses untuk bermanfaat bagi siapapun. Lingkungan terdekatnya, bahkan lingkungan terjauhnya. Amal yang paling disukai Tuhan bukan banyaknya tahajud, bukan banyaknya puasa, tapi sururun, kebahagiaan. Cocok gak tuh? Ini sudah saya carikan dalil, Kiai. Bahwa Kiai Abdul Majid itu memang benar-benar luar biasa hidupnya. Artinya kalau hari ini kemudian mendapatkan penghormatan sebagaimana yang kita lihat hari ini, sangat layak, sangat pantas. Sururun tudkhiluhu ala muslim takshifu anhu kurbata. Bagaimana keberadaan seorang santri di tengah-tengah masyarakatnya itu adalah sebuah kebahagiaan, kenyamanan. Dan muslim memang gitu kan? Al muslim man salimal muslimuna mil lisanihi wa yadihi wal mu'min man aminahun nas ala amwalihim. Bahkan wa a'radihim tadi yang disebutkan Gus Fahim tadi itu. Wal muhajir man hajaral khotoya wa dhunub wal mujahid man jahada nafsahu fi ta'atillah. Jangan mantuk-mantuk saja. Ini tidak ada urusannya dengan mantuk-mantuk, wis sumuk-sumuk mantuk-mantuk. Yang tahu sumuk enggak? Apa itu? Ongkep. Kalau Betawi apa? Ngelekep. Apalagi itu. Oke. Saya juga baru ngerti ini tadi. Ada kapok namanya tobat sambel. Ada kapok Lombok, ada tobat apa-apaan itu. Oh, kalau orang Jawa masih dari bahan, kalau sini sudah jadi sambel. Ya oke lah ya. Oke, masuk saja saya. Berat banget, luar biasa. Masya Allah. Walhasil, jadi santri itu bebannya berat. Jadi santri itu beban, maksud saya tanggung jawab ya. Tanggung jawab berat. Bahwa kehadiran sampean itu kalau nggak bisa membahagiakan orang, tolong jangan menyakiti orang. Bayangkan, di antara tanggung jawabnya Kiai Wahyudi, karena dia sendiri yang ngaku jadi kiai. Takdiaan hudainah. Kalau ada tetangga, ada sana, ada family ke rumahnya, Bang, Kiai, Ustadz, saya ini kok, aduh, ini waktunya bayar sekolah anak-anak saya ini, hutang saya ini agak berat, gimana ini? Kasih uang. Ya memang itu Rasulullah gitu kan, loh, masya Allah. Ketika awal-awal Rasulullah geser dari Mekah ke Madinah, itu kan mohon maaf secara ekonomi kan belum stabil tuh. Secara ekonomi belum stabil. Kalau ada sahabat yang meninggal, kemudian jenazahnya dibawa ke hadapan Rasulullah, Rasulullah selalu tanya, ala sahibikum den? Ini punya hutang apa tidak ini? Kalau punya hutang, selalu ala sahibikum. Kalau punya hutang ya udah salat di sana. Saya nggak ikut-ikut. Saya nggak ikut-ikut. Tapi ketika ekonomi sudah mulai settle, ekonomi sudah mulai mapan, sudah mulai kuat, Rasulullah kan beda.
Ini jenazah kalau punya warisan bagi tuh ke sanak familinya. Tapi kalau punya hutang tanggungan saya. Loh, al ulama warasatul anbiya. Loh, kalau Kiai Wahyudi kemudian memberangkatkan jenazah terus kemudian ngomong gini, ini kalau punya hutang nanti cari saudaranya ya. Mohon maaf, panjenengan belum warasatul anbiya, mohon maaf ini. Warasatul anbiya ini ya semuanya, ya perilakunya, ya ilmunya, ya semuanya kan. Loh, iya apa enggak? Lah kalau ya nanti kalau punya hutang tolonglah dicarikan keluarganya, kalau bisa ya dihalalkan, apa-apaan itu. Kalau ada tetangga datang, tolong ini Kiai, Ustadz, ini gimana, saya kok hutangnya banyak banget ini, ada berapa? 2 juta. Itu kan menurut Kiai Wahyudi kan nggak besar. Loh, iya apa enggak? Terus tahu-tahu Kiai Wahyudi ambil air putih. Oh, bukan Rasulullah itu. Apa? Lo mohon maaf, jangan tersinggung ini. Lah iya kan? Lah iyalah, Rasulullah nggak gitu. Rasulullah kalau ada sahabat, kata Nabi saya nggak punya uang, kasih itu. Besoknya datang lagi, saya kok habis uangnya, kasih lagi. Besoknya datang lagi, kasih lagi. Kok terus datang? Rasulullah kemudian tak dawuh, ad-dunya inna hadzal mal khadiratun hulwah. Ini hulwatun hadirah. Ini memang uang ini memang manis, memang ijo. Tapi yang enggak gini caranya. Kamu harus usaha, kamu harus upaya. Tapi ada 1, 2, 3 kali ngasih itu. Ada kiai kok bakhil, lengser kiai. Belum ada satupun nabi yang kemudian bakhil. Nabi kok perhitungan, kiai kok perhitungan. Kiai model apa tuh? Loh, mohon maaf ini. Kayaknya dia mulai tersinggung. Gak apa-apa. Bagus, saya semakin bahagia. Tapi memang gitu kan? Loh, ya memang begitu. Loh, oke. Khairun nas anfa'uhum linnas, yang tadi awal itu ya. Jangan kan tahu. Coba sama lihat itu kitab-kitab syarah hadis. Pasti aibil ihsan ilan nas bil mali wal jahi wal ilm. Kadang kiai itu punya mohon maaf ini kita sama-sama kiai kan ini. Jenengan semua kan saya lihat wajahnya sebetulnya ya wajah-wajah kiai kan, ustadz-ustadz semua kan. Kadang-kadang kita ini punya kesombongan. Karena kita ini nge-share keilmuan, kita ini bagi keilmuan, maka kita merasa kita ini sudah berbagi dengan hal yang paling penting. Padahal semua kitab kita ngomongkan bil ilmi itu urutan terakhir. Ngomongkan baik sama orang itu pertama kali mesti bil mal. Itulah kenapa kemudian Islam selalu mendorong kita untuk kemudian kita ini gagah, sehat secara finansial. Tapi kemudian ada satu at-tajhil, ada satu semacam pembodohan umat. Orang Islam tidak boleh kaya, kalau kaya berlebihan. Kalau kaya israf, neraka. Mulai kapan barang halal menyebabkan kita masuk neraka? Yang ada adalah membuat kita harus mempertanggungjawabkan kekayaan itu buat apa? Digunakan untuk apa? Yang jadi kamu masuk neraka bukan barang halalnya, tapi tasarruf yang salah yang membuat kita harus mampir ngopi di walaupun tadi udah disindir sama Gus Saim. Ini apa? Kalau kamu tobat bener, kamu sudah hilangkan tuh kongko-kongko, ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi. Saya nggak cocok itu. Makanya tadi Gus Saim dawuh, Gus Kausar ini sukanya kalau disalahkan selalu dalil. Iya. Nggak boleh, kiai itu nggak boleh disalahkan. Saya itu kemarin ditegur itu Pak. Bukan ditegur, Gus Saim itu baca kitab. Gus Saim dari kemarin itu kan bacain kitab aja. Bacain kitab. Di antara yang dibaca oleh beliau, orang itu kalau terlalu banyak tawa, kalau terlalu banyak canda, maka orang itu akan mati hatinya. Dan itu tidak baik, akan keras. Wah. Lah itu kan saya bilang gitu. Ini apa-apa? Nah langsung saya dalil. Hadis sahih. Rasulullah mengatakan inna min khiyari ummati agwaman yatahakuna jahra min saati rahmatillah. Hadis sahih. Bahwa ada umat-umat pilihan yang acaranya sehari-hari hanya ketawa. Ngakak-ngakak karena saking yakin dengan luasnya rahmat Allah Subhanahu. Tapi wa yabkuna sirra, cuma di waktu-waktu tertentu dia menangis deras min khaufi adzabillah. Karena di momen-momen tertentu dia akan menangis betul karena dia sadar bahwa Allah al-muntakim
syadidul iqab, lahu adzabun alim. Sadar betul, nangis dia. Oh no. Lah ini malah hari ini malah beliau. Kalau orang tobat benar, nggak ngopi-ngopi. Lah, saya dari pagi ngopi. Wah ini saya lagi, saya bilang gitu. Ini saya pakai dalil apa lagi? Oke. Al-Imam Ibnul Qayyim. Nah, ini penting ini. Lah ya kiai gitu. Sementing matlaah loh ya. Ojo ngarang. Al-Imam Ibnul Qayyim itu mengatakan la yubadiril mar'u ila ingkariman. Malah gak penak. Badanuhu fid duna. Fid duna itu sama dengan fid dunya. Fid duna tapi wa qalbuhu fil mala'il a'la. Ada beberapa kitab wa ruhuhu fil mala'il a'la. Kamu itu jangan mudah kemudian protes kalau ada orang hanya ngopa-ngopi. Siapa tahu hatinya tersambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Iku dalil. Makanya nyapa sebabnya akeh kiai mlebu neraka. Ya kuwi sebabnya. Paham Itu sebabnya. Sudah saya mulai takut ini. Saya udah mulai takut. Ya Allah, saya mohon maaf Kiai Wahyudi sama keluarga. Saya mohon maaf betul. Ya Allah, memang jenengan salah ngundang orang. Jadi ya yang salah sebetulnya yang jenengan sendiri. Kadang-kadang langkah yang salah membuat penyesalan-penyesalan di kemudian hari. Dan itu biasa. Jadi ya kenapa jenengan mendatangkan saya itu sebetulnya adalah kesalahan. Tapi ya memang begitu. Saya hanya pengen ngomong bahwa teruslah ngaji. Ilmu ini segalanya. Ilmu ini segalanya. Saya di mana-mana selalu ngomong, qad ihtamma dinuna bil ilmi a'dhamah ihtimamin. Wa qad qala Allah azza wa jalla fi awwali man nazzal Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana Iqra wa rabbukal akram. Akram itu apa? Allama bil qalam. Allamal insana malam ya Allah. Qad ihtamma dinuna. Agama kita ini pondasi dasarnya adalah keilmuan. Ilmu bukan persuan. Bukan persuan. Ilmu dulu. Karena dari ilmu itu jenengan mau kemana saja itu boleh. Jenengan mau jalur mana saja, yang penting ada ilmu. Walikulli wahidihim tariqun min turuq yahtaruhu fayakunu min dawasila kadulusihi bainal anami murabbiya. Jenengan jadi kiai itu adalah cara jenengan menuju Tuhan, tapi ada ilmunya itu yang harus. Wa kaka surati salati wa saumi shalah. Oke, jenengan banyak salat, banyak mujahadah, banyak puasa, banyak wirid, banyak zikir. Oke, tapi semuanya ada ilmunya. Wa ka khidmatin linnas, mengabdi kepada masyarakat, mengabdi kepada umat, kayak Pak Wakil Wali Kota. Ya ada ilmunya. Ada ilmunya. Ada idenya. Ilmu, semuanya ilmu. Wa hamlil hatab litasadduqin bi muhassalin mutamawwala. Kamu harus sukses jadi orang kaya, kemudian kamu berbagi. Ada madrasah dibangun kamu ikut, ada jembatan dibangun kamu ikut. Ada masjid dibangun kamu ikut. Litasadduqin bi muhassalin mutamawwala. Ilmu semua, butuh ilmu semua. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyifati zatnya pertama kali pencipta. Yang kedua sangat dermawan. Dermawan itu apa? Allama bil qalam. Allamal insana malam ilmu, Pak. Bahkan di beberapa tafsir mengatakan bahwa fi hadhil ayah amrun lin nabiyyi wa kulli fardin min ummatihi ayyaqra'a wa yata'allama ayya ilmin yakunu lahu aw li ghairihi naf'un fid dunya wal akhirah. Ayat ini merupakan satu ayat yang memerintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan semua kulli fardin itu berarti apa ya? Masing-masing individu dari kita semua. Ayyaqra'a wa yata'allama, untuk membaca, mempelajari ayya ilmin, ilmu apapun, tapi yakunu lahu aw li ghairihi naf'un fid dunya wal akhirah. Yang kira-kira ilmu itu benar-benar menjadi satu kemanfaatan bagi dirinya dan juga orang lain. Entah itu untuk urusan duniawi, atau untuk urusan akhirat. Kadang-kadang orang salah paham. Orang itu kadang-kadang salah paham. Yang penting ngaji saja. Loh, kalau urusan duniawi kita tinggalkan begitu saja ya bahaya, Pak.
Bahaya. Saya juga heran, sekelas Bekasi kok ada orang sudah jadi wakil wali kota kok masih mau ngaji. Saya heran, kok ngerti dia. Ternyata bukan orang asli Bekasi, ya Pak? Ya, betul. Karena kalau asli Bekasi malah insya Allah nggak ngaji. Ya, mohon maaf. Ternyata orang Gorontalo beliaunya. Iya, lah iya lah. Betul Pak Haris ya? Nah, enggak, kan orang Gorontalo. Namanya Haris siapa tadi Pak? No, Bobiho. Lah kenapa kok bukan Boboho Pak? Loh, dulu kan terkenal tuh ya. Lah, oh gitu ya. Oke lah. Berarti itu jer pakai kasroh. Loh, masya Allah ya memang begitu. Siapapun harus terus. Kun mustafidan kulla yaumi ziyadata. Mohon maaf jenengan kalau sudah jadi kiai, jangan kemudian panjenengan berhenti ngaji. Jangan kemudian panjenengan berhenti belajar. Ngaji itu bukan undangan. Jangan kayak Kiai Lukman. Saya setiap hari ngaji Gus. Tapi undangan maksudnya ngapain? Bukan itu. Ngaji itu adalah ziyadatil ilm. Izdiyadil ilm. Penting loh. Masya Allah. Dulu. Sama mulai agak gimana gitu ya lihat saya ya. Enggak apa-apa. Saya juga santai-santai saja. Al-Imam Abi Darda, Uwaimir bin Yazid, beliau mengatakan bahwa mali ara ulama'akum yamutun wajuh halakum la yata'allamun. Saya lihat akhir-akhir ini kenapa kok sangat mengkhawatirkan. Kiainya satu persatu wafat. Peloso dulu itu masainya ada 6. Peloso dulu kiainya ada 6. Mulai Mbah Yai Zainuddin putra tertua, kemudian ayah saya, kemudian Gusmi, Yaimi, Romo Kiai Hamim Jazuli yang tadi diceritakan oleh beliau Kiai Wahyudi. Itu ya alim Pak, itu ya ngaji di rumah. Alim ngaji. Jangan kalau mikir Kiai Yaimi itu hanya wali begitu ya. Oh ya mohon maaf itu downgrade itu. Enggak Pak. Apa tuh? Kemudian ayahnya beliau Romo Kiai Fuad Mun'im, kemudian ada mertuanya Kiai Lukman itu Kiai Munif, kemudian ada Mbah Nyai Lailatul Badriyah. Perempuannya 1, 5 laki, perempuannya 1. Hari ini sudah tinggal 2, tinggal ayah saya sama yang paling akhir Bu Nyai Lailatul Badriyah. Mali ara ulama'akum yamutun wajuhalakum la yata'allamun. Kemudian generasi penerusnya, generasi berikutnya terlalu jauh keilmuannya dan kemudian dia tidak mencoba untuk terus meningkatkan diri. Wallahi laqad khasyitu ayat habal awal wa la yata'allamal akhir. Demi Allah saya ini sangat khawatir, saya ini sangat takut kalau nanti kiai-kiai yang sepuh-sepuh itu selesai habis, kemudian yang muda-muda masih tolol. Lau annal alim talaba al ilma lazdada ilma walau annal jahil talaba al ilma lawujidal ilmu qaiman. Angel lo ngaji cuma anggap gampang. Masya Allah, lo tenan ngaji ke angel tenan. Mergo berubahnya harokat sudah berubahnya arti, berubahnya posisi, berubahnya masalah, paham nggak? Ayo berat itu. Kalau yang alim-alim masih terus mau belajar, insya Allah dia akan terus tambah keilmuannya dan akan tambah kemanfaatannya. Lazdaja ilma, artinya masyarakat, umat, orang awam akan mendapatkan kemanfaatan yang nyata. Kalau kiai-kiai terus meningkatkan keilmuannya, umat akan merasakan manfaatnya. Lau anal jahil talaba al ilma lawujidal ilmu qaimah. Lah kalau yang bodoh-bodoh sadar bahwa dirinya bodoh, yang biasa disebut dalam kitab-kitab al-muta'alim ala sabilin najah alladzi ya'tarifu bijahlihi. Orang yang benar-benar sadar dan ngaku kalau dia memang benar-benar belum bisa. Lawujidal ilmu qaimah. Kalau yang bodoh itu kemudian tetap berjuang untuk tambah pinter, semakin tahu, maka ilmu akan selalu berdiri sebagai tonggak, sebagai rambu-rambu perjalanan hidup kita.
Mali aro, mali arokum shibaan fit to'am, tapi jiaan minal ilm. Kenapa? Ini padahal era dulu, belum ada MBG. Iya, belum ada MBG kalau itu. Belum ada MBG kalau itu. Kala itu belum ada MBG. Abu Darda saja sudah mengkritik. Kenapa saya lihat kamu sekarang kok lebih sering kenyang di perut daripada kenyang di otak? Itu sudah dikritik dari dulu. Kamu sekarang kok saya lihat lebih sering kenyang perutnya daripada kenyang akalnya. Dipotong ya, jangan nggak dipotong, bahaya itu. Ya udah, nanti tidak pulang saya kan, enggak lah. Tapi memang begitu. Ini kan saya hanya ngomongkan kitab. 1100 tahun yang lalu itu sudah tersampaikan bahwa semuanya penting, kenyang itu penting. Semuanya harus imbang, Pak. Lah iya loh. Semuanya harus imbang, tapi jangan sampai kemudian otak kita dangkal. Ususnya dalam, otaknya cetek. Apa kalau bahasa? Sama itu ya, sama. Oke. Wah, kebetulan sama ini cocok ya. Kalau orang Jawa bilangnya cetek, Pak. Kalau sini kan cetek ya. Nah, kalau orang Jawa bilangnya cetek. Nah, iya, artinya kita harus sama-sama panjang, pikiran kita panjang, tapi kita juga iyalah, lo iya toh Pak. Kalau gak kenyang gimana? Berat lah Pak. Berat. Khususnya santri-santri itu. Lah iya, positif itu. Makanya santri-santri kita doakanlah siapapun panjenengan, moga-moga selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga tolabul halal panjenengan, rezeki panjenengan, moga-moga ya Allah selalu diberi kemudahan, diberi keberkahan, diberi apa ya? Jalan keluar dalam setiap kesulitan-kesulitan. Lo tenan niku Pak. Tenan, awak kamu jangan sampai jadi santri kemudian nunggu undangan untuk kemudian makan enak. Ini tadi yang dibaca Kiai Fahim, apa tadi kitab namanya? Minahus Saniyah, kan itu adalah dawuh-dawuh daripada Al-Ibrahim Al-Madbuli, kemudian dijelaskan oleh muridnya, oleh pengidolanya Al-Imam Abdul Wahab Abul Mawahib Asy'arani. Namanya itu Abul Mawahib. Kenapa disebut julukannya Abul Mawahib? Karena super dermawan. Karena beliau adalah pecinta Abil Hasan Asyadzili. Abil Hasan Asyadzili adalah orang yang super kaya, super dermawan. Lahul aswak. Yang tahu aswak apa enggak? Aswak itu jamaknya suk. Suk itu apa? Pasar. Pasarnya enggak satu Pak. Padahal sahibut tariqah Syadziliyah. Pasarnya enggak satu, pasarnya banyak. Coba bayangkan, ada satu orang menguasai satu pasar. Kaya enggak tuh? Ini menguasai banyak pasar. Ngeri. Tapi sahibut thariqah artinya dari awal tidak ada yang ngelarang zaman kaya. Yang ada adalah kekayaan ini mau kamu jadikan apa? Mau kamu arahkan kemana? Ya kan begitu. Syekh Ibrahim Al-Madbuli, ini mohon maaf ini ya, ini terakhir, habis ini langsung pulang saya. Mumpung ingat. Tadi ingat, sekarang kok lupa saya? Gara-gara cerita apa tadi kok malah? Oh begini. Kata Al-Ibrahim Al-Madbuli. Kata Ibrahim Al-Madbuli, beliau mengatakan, Al-mu'min al-muhtarif akmalu indi minal majadib min masyaikhiz zawaya alladzina ya'kuluna bidinihim wa laysa biyadihim hirfatun dunyawiyatun tu'ifuhum an sadaqatin nas min awsakhihim. Nanti teman-teman nanti baca itu, mesti ada itu di kitab itu. Kalau nggak ada, potong sudah leher saya. Pasti ada itu. Kitab itu nanti kamu teruskan, mesti ada itu. Ada itu. Ini zuhud ini Pak. Ini az-zahidin. Makanya la yasihu az-zuhdu wa tasawwufu ma'al jahli, kata Al-Imam Abi Hanifah. Bodoh. Kalau kamu masih bodoh, jangan ngurusin tasawuf dan juga jangan ngomongin zuhud. Karena kamu nggak ngerti zuhud. Zuhud dan kere itu tidak ada hubungannya. Kere itu ya kere saja. Gus Fahim sering kasih contoh tuh. Mohon maaf ini, mohon maaf. Orang dengan pekerjaan yang sangat kasar,
dengan penghasilan yang sangat terbatas, tapi pikirannya selalu uang, itu akan jadi masalah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jauh lebih baik orang yang banyak uang, tapi pikirannya Allah terus. Semen paham maksudnya nggak, Aman? Paham nggak? Artinya kamu jangan pikir bahwa orang fakir pasti zahid, tidak. Bahwa orang kaya pasti rahib di dunia, tidak. Ilmu, Pak. Kata Al-Imam Ibrahim Al-Madbuli, al-mu'min al-muhtarif, seorang santri yang penuh kreativitas, memiliki pekerjaan yang mapan, akmalu indi, jauh lebih sempurna minal majadib mimma syaikhiz zawaya, daripada orang macak jadab. Kan kadang-kadang gitu, santri kalau sudah mulai nggak punya pasar kan terus metun jadab itu, santri kan kadang-kadang maca opo, ngaku apa, saya adalah reinkarnasi siapa begitu loh iya Kiai, saya adalah Kiai Abdul Majid Neo Kiai Abdul Majid, saya ini jiwa saya ini adalah Romo Kiai siapa begitu. Minal majadib mimma syaikhiz zawaya, jauh lebih sempurna santri yang berangkat ke pasar, buka toko, buka warung, belantian apa, atau kalau menjelang pemilu belantian siapa, daripada jenengan hanya di musola-musola dilanggar-langgar, kemudian alladzina ya'kuluna bijinihim, supaya dianggap salih, supaya dianggap baik, kemudian orang pada ngamplopin satu persatu. Bayaran tahlilan, mendino mek ndongakne tanggane mati ya. Setiap hari hanya berdoa, kok nggak ada orang mati lagi ya. Kiamat. Loh, enggak ya. Kan Pak Prabowo juga gitu. Saya kan umatnya Loh, saya ini umatnya, taat saya, ngawur. Saya ini taat. Loh, piye to awakmu? Beda loh. Iya. Tapi saya biasa kok matur-matur untuk, bukan matur secara langsung, nggak mungkin Pak, kita ini rakyat jelata, orang kampung lagi, enggak. Saya biasa tetap ngomong, kalau saya nggak nyambung gitu kan dengan apa kebijakan beliau, ya saya tetap ngomong saja. Kalau ngomong langsung, nggak mungkin Pak, kita ini siapa? Oh, bukan, pokoknya ya ngomong saja. Kalau benar ya saya akan puji itu. Tapi kalau kebetulan saya kok janggal gitu ya mesti tetap saya bahas. Ngapain, nggak apa-apa. Tapi tetap saya doakan dan saya dukung. Santri dah kita. Ilmu Pak. Memang gitu ilmu kita. Daripada kiai-kiai yang apa tadi? Mim masyaikhiz zawaya, minal majadib mim masyaikhiz zawaya. Alladzina ya'kuluna bidinihim. Dia makan enak nunggu. Ada yang meninggal tuh. 7 hari, 40 hari, wah kiamat itu. Walaysa biyadihim hirfatun dunyawiyah, dan di tangannya dia tidak punya pekerjaan yang nyata, yang real. Tu'aifuhum an sadaqatin nas min ausakhihim. Selalu berharap ada santri-santri yang dermawan, ada santri-santri yang loman, yang kemudian menyisakan beberapa rezekinya untuk beliau. Jauh lebih baik santri yang gagah, punya pekerjaan. Lah iya tah, kan begitu. Lho nggih. Ngono ki, pancen ngono, kitabe ngono. Iki ngomong kitab ya, aku ngomong kitab, bukan ngomong saya. Dan saya memang tidak punya cerita. Saya itu tidak punya kisah. Dulu kakek saya enggak ngerti, saya enggak menangi saya. Saya hanya ngerti semua santrinya yang kebetulan ketemu beliau hanya mengatakan, mbah jenengan, kakek jenengan setiap hari ngaji dan ngaji. Kakek panjenengan setiap hari ngajinya 16 sampai 17 kitab per hari. Wala yaqra'u kitaban illa waqattam. Tidak ada satupun kitab yang dibaca oleh Kiai Jazuli yang kemudian tidak hatam. Semuanya hatam. Sehari ngajinya 17 kitab. Alhamdulillah. Sekarang cucunya banyak, ya kita bagi. Itu kan gak enak kalau kita kuasai. Loh, kan gak enak kalau kita kuasai sendirian. Loh. Iya kan gak bagus toh. Loh. Ini kan mimbabi tawadhu, iya gak? Enggak sih? Babi tawadhu bukan? Ya saya nggak ngerti, babi tawadhu apa babil kasal saya juga nggak ngerti. Yang penting kita bagi, dan itu pun kadang-kadang nggak hatam. Saya juga heran, iya Kiai Jazuli kok begitu hebatnya ya? Kiai Jazuli itu kok bisa ngaji
Sendirian sekian banyak kitab, kemudian ngaji kayak Bukhari Muslim itu 2 tahun hatam, 2 tahun hatam. Saya ngaji Muslim dan ngajinya ya hanya itu, kok 4 tahun baru hatam. Saya juga heran, kok bisa ya? Ada yang salah ini. Apa mungkin kata Rasulullah itu ya, yang waktu itu memang semakin cepat, jadi artinya karena semakin cepat 2 tahun yang lalu itu kayak 4 tahun sekarang gitu loh, kira-kira gitu. Ya mungkin ya biasa kan. Betul kan? Iya, lah bener. Masya Allah, dulu saya masih ingat itu. Bapak saya masih muda, Romo Yai Zainuddin masih ada, Mbah Yai Mahfud masih ada, Mbah Yai Fuad masih ada. Itu ngajinya kitab gede-gede itu. Sehari itu 3 kitab, 4 kitab, itu dibagi gitu. Sekarang itu saya pikir-pikir, ngaji kitab-kitab kecil kok nggak hatam-hatam. Makanya sekarang sama Mbah Yehuda dilarang ngaji kitab kecil. Nggak boleh, nggak boleh. Kita sekarang ngaji kitab kecil nggak boleh, nggak boleh. Alasannya apa? Saya kemarin, loh, bener ini, saya itu kan hatam, terus saya matur Mbah Yai. Karena kita semua kalau di pelosok itu semuanya masih ditentukan Mbah Yai. Kita boleh ngaji apa, disuruh ngaji apa, perintahnya apa. Saya matur sama Abah, Bah, lewat anak-anak, nggak berani lewat matur langsung, nggak berani kita, nggak berani tawasul kita. NO Pak, walaupun dipecat sama ketuamu. Nyampe mana tadi lupa saya. Oke. Ngomongkan sebetulnya enggak, ini saya klarifikasi ya, karena menjelang muktamar ini sebetulnya enggak ada pemecatan itu, cuma saya suka saja membahasakan itu. Makanya beberapa waktu yang lalu saya ketemu tuh sama sama ketua umum, sama sekjen. Mana surat pemecatannya mana, jenengan kok di mana-mana selalu ngomong dipecat itu. Yang mecat siapa? Enggak ada. Lah ngapain jenengan ngomong? Suka. Biar kelihatan Indonesianya gitu loh, dramatik. Yang madlum pasti benar, kesan madlum pasti benar. Tolol, kebiasaan tolol itu. Tapi saya suka. Nyampe mana tadi? Mbah Kiai Jazuli kan? Tawasul saya ke anak-anak itu, tolong sampaikan ke Mbah Yai, saya hatam sudah ini ngaji saya. Ngaji saya di Pondok Putri juga hatam, di Pondok Induk juga hatam. Tolong sampaikan. Saya ditanya tuh sama khodamnya, jenengan rencananya mau ngaji apa? Kalau boleh milih, saya pengen ngaji mahali. Sudah, saya tunggu sehari nggak ada jawaban, 2 hari, 3 hari jawaban keluar tuh. Langsung ditelepon sama Mbah Yai saya. Kowe wis hatam? Sampun. Kamu sudah hatam? Sudah. Mau ngaji apa kamu? Nggih, derekaken itu artinya ikut saja, monggo, apa saja. Tapi kalau boleh mahali. Apa? Kowe milih mahali kan ben kowe gak masalah. Kamu milih mahali itu kan supaya kamu tidak mutolaah, tidak perlu belajar, tinggal berangkat gitu aja. Golek kitab yang angel, cari kitab yang sulit, yang susah. Apa ngaji kok kitab gampang itu? Tutup, selesai sudah, kiamat kita. Gagal tawasul. Tawasul gagal, mungkin kurang baca sholawat. Lah itu, tapi memang gitu. Dan orang tua itu memang gitu, Pak. Orang tua itu gitu. Insya Allah. Dulu itu kiai-kiai kita hari ini, Mbah Yaidin sampai Mbah Yaibat, itu kata Kiai Jazuli, ilmu kabeh, ilmu kamu semua ini dikumpulkan jadi satu, itu ndak ada sekotoran hitam bapakmu ini. Apalagi kalau Kiai Jazuli sampai menangi kita-kita ini, kiamat sudah. Kiamat mesti Kiai Jazuli langsung, ya Allah, apa kesalahan saya kok punya cucu kayak gini? Ya pasti kan ya? Tapi ya Allah, moga-moga kita semua benar-benar mendapatkan keberkahan para masyayikh kita. Moga-moga Masya Allah kita semua ini masuk kategori wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumar, wasiqal ladzina taqaw ilal wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumar. Moga-moga kita semua digiring oleh beliau-beliau untuk kemudian masuk surga bersama-sama, selamat bersama-sama. Lu tenan Pak, itulah kenapa jenengan jangan sampai putus hubungannya dengan guru-guru panjenengan. Jangan sampai putus alaqah panjenengan dengan guru-guru panjenengan. Lu yakin itu? Saya di mana-mana, sampean enggak kamu gak patek matlaah lo Pak, susah aku. Kenapa?
gara yuk, masya Allah awakmu iki Amalia NU tapi gak ngerti dalile. Susah tenanan. Dulu itu ditanyakan, kata Al Imam Fakhruddin Ar-Razi, wa ammas sauk fi ahlin nari lil adab makul. Kalau didorong, dipaksa masuk neraka, itu pantas. Oh memang masuk neraka. Li'annahum lamma umiru bidzahab ila maudhi'il adzabi wa syaqawah la budda min ayyusaku ilaihi. Coba lihat itu di tafsirnya Al Imam Fakhruddin Ar-Razi. Kalau kita ini mau dimasukkan ke neraka untuk disiksa, pasti kita butuh didorong karena kita berat. Tapi wa amma ahlus sawab lamma umiru ila maudhi'il karamati wa rahati wa sa'adah fa ayyu hajatin ila sauq fihim fa ayyu hajatin fihim ila sauq. Lah kalau orang-orang yang mau masuk surga ngapain harus dipaksa? Wong itu mesti enaknya. Ternyata jawabannya apa? Li'annal mahabbata wa sadaqata baqiyatun bainal mu'minin yaumal qiyamah. Li'anna sadaqah wal mahabbah baqiyatun bainal mu'minin yaumal qiyamah. Karena apapun, pertemanan, rasa sayang, rasa cinta di antara kita itu abadi. Kalau memang kecintaan ini dibangun akan landasan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad qala Allah taala al-akhilla yauma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Fa idza qila li ahadihim idhhab ilal jannah. Kalau nanti Kiai Jazuli, Kiai Abdul Majid dan kiai-kiai kita semua, Mbah Hasyim, Mbah Wahab, Mbah Bisri, semuanya diminta oleh para malaikat idhhab ilal jannah. Ayo segera masuk surga. Faqal la adkhuluha hatta yadkhulaha ahibai wa asdiqai. Saya tidak akan pernah masuk sampai semua orang yang saya sukai, saya cintai, sahabat-sahabat saya semuanya masuk, baru saya masuk. Nah itu kenapa kemudian kita wajib menyambung terus hubungan kita dengan guru-guru kita. Moga-moga beliau-beliau berkenan mengaku kita sebagai santrinya. Moga-moga restu beliau selalu menyertai dan membersamai kita. Mohon maaf pada semuanya. Akhiran wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.